Kajian mengenai masyarakat lokal di perbatasan masih belum menggembirakan. Ini dilihat dari berbagai aspek. Dan pemerintah mesti benar-benar memperhatikan rakyat di area borderland dan counterpart dengan negara jiran, termasuk dengan hak dasar mereka yang menjadi harapan bagi masyarakat perbatasan. Harapan ini sama dengan harapan mereka untuk memimpin masa depan. Di tahun politik ini, masyarakat di perbatasan masih menjadi salah satu instrumen adu rayu bagi para pemimpin atau calon pemimpin dalam masa pemilu. Dan apakah janji-janji mereka benar-benar bisa ditepati? Dan apakah ini cukup untuk membuat masyarakat mau memilih dan datang memilih pada 14 Februari mendatang? Untuk itu kami ajakkan untuk mengukur partisipasi masyarakat di perbatasan untuk pemilu 2024 bersama Dialog TVRI Pilar Demokrasi. Kami hadirkan Koordinator Kelompok Informasi Perbatasan Kabupaten Sintang, Pak Ambresius Murjani. Terima kasih telah hadir, Pak. Dari daerah perbatasan, karena memang jaraknya cukup jauh. Lumayan lah. Berapa jam untuk bisa sampai ke kota ini? Kalau kering ya bisa 5 jam lah. 5 jam? Kering, ya. Dengan transportasi? Motor, ban roda 2. Oh, tapi tidak lewat air ya, Pak ya? Enggak. Tidak. Kalau masih untuk bisa dijangkau lewat darat. Ketungau Hulu itu kita sudah tidak menggunakan transportasi air. Ini sudah beralih 100% ke transportasi darat semualah, kecuali ke Tungau Tengah. Baik. Jadi 2 daerah perbatasan di Kabupaten Sintang itu, Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Kalau Ketungau Tengah dia masih ada transportasi air. Oke. Ya. Pak Murjani, ini agaknya klise tapi saya ingin benar-benar tahu, apa kabar teman-teman di perbatasan? Kabar di perbatasan baik-baik saja, ya, adem-adem saja. Ya, di situasi apapun ya kita tetap bagian dari bingkai NKRI. Ya. Ya. Intinya di situ. Walaupun kita sering keluar. Gitu ya. Ini memang kalau kita lihat di Kabupaten Sintang, daerah perbatasannya ada di 2 kecamatan, Ketungau Hulu dan Ketungau Hulu sama Ketungau Tengah. Ketungau Tengah. Ya. Yang kabarnya akan dibuat border itu di daerah Sungai Keli, Desa Sungai Keli. Ketungau Hulu ya, Pak ya. Nah, dan ada banyak desa yang dilewati atau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kalau untuk keseluruhan untuk Kabupaten Sintang ini kita ada 14 desa perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk Kecamatan Ketungau Hulu itu ada 10, lalu 4-nya itu di Ketungau Tengah. Jadi yang rentang perbatasan paling panjang itu di Kabupaten Sintang, wilayah Ketungau Hulu. Oke. Seperti apa kondisi di sana, Pak, saat ini? Saat ini secara kebetulan ini kita memasuki bulan berber nih. Iya, jadi ya hujannya ya hampir sama dengan kita makan obat atau minum 3 kali obat. sehari. 3 kali sehari. Malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Jadi memang memilih perjalanan di bulan Desember ini kita lebih enak berangkat pagi, walaupun mungkin ada licin-licin, tapi masih mendapat panas gitu lah. Nah, tidak semua lagi seperti 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya, kalau kita mau keluar, mau ke pusat pemerintahan di Kabupaten Sintang ini, kita bisa lewat Ketungau Tengah, kita bisa lewat Balai Karangan, kita bisa lewat jalur Balai Tengah. Karangan Sanggau berarti? Iya. Dekat juga berarti kalau lewat sana ya, Pak? Bukan dekat, tapi aman. Kenapa dikatakan walaupun aman, dia jauh, dia mutar. Jadi kalau kita mau ke Ketungau Hulu, biasanya kita menyebut itu lewat, kalau mau masuk ke negara Sintang, kita harus masuk dari 2 kabupaten, ke Skadau, Sanggau, baru masuk lagi ke wilayah Kabupaten Sintang. Nah, masyarakat di perbatasan juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat. Kalau daerah ini memang agak kecil lah peran pembangunannya untuk beberapa tahun ini. Nah, untuk pusat itu kita mendapatkan jalan paralel nasional. Itu kalau perkembangannya ya setiap bulan itu luar biasa. Selalu ada pembangunan jalan. Selalu ada penambahan. Karena sekarang saja saya sudah 2 bulan, kemarin saya 1 bulan tidak pergi ke Ketungau Hulu. Itu jalan yang diaspal sudah sampai ke Gupung. Artinya yang dulunya bisa 1 hari, sekarang awal tahun kemarin kita bisa setengah hari. Nah, sekarang
dari Ketunggal pergi ke Balai Karangan kita bisa menempuh 1,5 jam. Artinya mobilitas masyarakat jauh lebih mudah sekarang Ya, karena adanya pembangunan jalan mobilitas paralel murah, lalu mobilitas lebih banyak ke Balai Karangan. Artinya perputaran ekonomi itu tidak disintang untuk wilayah perbatasan. Jadi selain ke seberang, kita ke Balai Karangan. Pak, di beberapa perbatasan dengan negara tetangga, daerah-daerah Kalimantan Barat ini biasanya ada satu masalah yang terus kita bicarakan tentang akses pendidikan dan kesehatan. Di daerah Ketunggal Hulu dan Ketunggal Tengah sendiri sebagai daerah perbatasan di Kabupaten Sintang, seperti apa Pak Murja? Kalau untuk akses infrastruktur kesehatan, kita kalau infrastruktur kesehatan itu kan ada 3 puskesmas. 1 di Ketunggal Tengah, 2 di Ketunggal Hulu. Tapi yang operasi sampai sekarang, yang jalan artinya normal, itu di Ketunggal Hulu 1, yang di Sungai Pisau, sama di Ketunggal Tengah, di pusat kecamatan Ketunggal Tengah, itu di Wirayuda. Nah, untuk yang di Jasa, ini hanya baru dioperasikan, cuma sepertinya fasilitasnya masih banyak kurang. Artinya orang lebih banyak memilih berobat ke Sungai Pisau. Karena rumah sakit, rumah sakit di situ. Setiap hari dia buka, lalu fasilitas lebih. Hanya yang menjadi kendala di fasilitas kesehatan kita itu, listrik itu ya sekitar 100 meteran dari rumah sakit, tapi belum dialirkan gitu loh. Jadi rumah sakitnya, puskesmasnya yang ada di Ketunggal Hulu itu masih menggunakan genset. Ini kan ironis. Sepanjang hari? Iya. Sementara listrik sudah ada, tapi belum dialirkan ke situ gitu loh. Jaraknya cuma 100 meter aja dia dari tiang terakhir gitulah. Nah, itu menjadi kendala juga untuk pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini kan bukan hanya dia melayani tentang kesehatan, tetapi masyarakat yang pergi ke pusat pelayanan kesehatan itu kan biasanya ada yang bayar, ada yang menggunakan BPJS yang difasilitasi oleh pemerintah dari PBI. Nah, itu kan tidak bisa dibuka biasanya karena internetnya susah juga di sana. Karena tidak ada yang bisa untuk hidupkan listrik gitu ya. Itu yang menjadi kendala. Kalau untuk pendidikan sendiri Pak, untuk sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah pertama, seperti apa Pak di sana? Kalau sekolah, kita sudah lumayan banyak. Ketunggal Hulu sama Ketunggal Tengah itu kita punya SD ya, hampir, kalau SD di setiap desa. 29 desa di Ketunggal Hulu dan 29 desa yang ada di Ketunggal Tengah itu punya SD semua. Jadi untuk pendidikan dasar tidak ada masalah. Lalu di tingkat paling rendah, setiap desa itu punya, kalau tidak TK dia punya PAUD. Terlepas itu punya desa atau punya lembaga. Nah, jadi untuk pra-nya mereka sudah punya. Lalu SMP, setiap kecamatan itu rata-rata kalau kita lihat begitu ya, itu kalau Ketunggal Hulu sudah ada 8 SMP. Ketunggal Tengah saya kira kurang lebih. SMA-nya di Ketunggal Hulu ada 1, ada 2 sekarang, ada SMA 1 di Senaning, SMA 2-nya itu yang baru benar kemarin resmikan itu di Mungguntawa. Lalu yang di Ketunggal Tengah itu kalau saya tidak salah ada 3 SMA-nya. Kalau saya tidak salah ada 3. SKMK-nya kita punya 2. 1 di Ketunggal Tengah dan 1 di Ketunggal Hulu. Yang di Ketunggal Tengah itu di Merakai, yang di Ketunggal Hulu itu letaknya di Desa Nggeruh. Jadi kalau di Ketunggal Hulu ini unik dia. Sekolahnya tidak di pusat kecamatan, tapi di daerah diakses yang mudah, yang dekat dan mudah diakses oleh semua desa. Jadi kalau untuk pendidikan kita rata-rata ya tidak diragukan lah bahwa sekolah itu ada, hanya tinggal bagaimana yang selalu kami mintakan dengan pemerintah itu, bisa ndak umpamanya daerah perbatasan itu dilakukan sebuah pola pendidikan tapi berasrama. Itu. Alasannya karena jauh. Letak sekolah ada yang SMP dan SMA itu letaknya
jauh dari pusat-pusat Pusat pemukiman atau desa. Ini juga yang kemudian membuat kesempatan dan juga kesadaran Ya, menempuh pendidikan ya, kecil di sana. ya. Sementara fasilitasnya sudah memadai. Sudah memadai. Karena bagaimanapun bahwa pusat pendidikan dan pusat pemukiman Ya. ini kan jaraknya jauh-jauh nih. Nah, kalau di Jawa sekolahnya satu, tapi pusat pemukiman atau perkampungan kan dekat. Ya. Kalau kita ini kan jauh-jauh dia letaknya. Jadi memang memakan waktu lah. Nah, saya saja kalau dulu masih sekolah itu kita biasa pulangnya jalan kaki. Itu kalau hari Sabtu libur, begitu libur kita pakai pakaian seragam langsung pergi. Nah, itu ya subuh atau pagi kita nyampai, nanti malamnya berangkat lagi ke kecamatan. Karena kita memang pulang libur hanya ya tidur sebentar ke rumah ketemu sama orang tua, itu saja kalau dulu. Kalau sekarang anak-anak bisa pakai motor, tapi memang kurang efektif kalau dia berangkat dari kampungnya yang agak jauh. Kalau hujan segala apa, karena tidak semua perjalanan jalan akses menuju pusat pendidikan itu jalannya sudah baik. Ya, itu deh. Oke, Masih jalan tanah semua lah. Baik, Pak tadi sedikit menyinggung tentang sebenarnya lebih banyak perhatian pemerintah pusat Iya. kepada perbatasan, perbatasan, ya. khususnya untuk pembangunan fasilitas jalan yang terus bertambah dari Ya. tahun ke tahun. Lebih spesifik mungkin Pak terkait perhatian pemerintah pusat untuk masyarakat di sana, karena masyarakat perbatasan ini kan adalah wajah garda Ya. terdepannya Indonesia seperti itu. Bentuk perhatian yang saat ini dirasakan seperti apa Pak? Kalau kita sebagai garda terdepan, yang kami rasakan sekarang bahwa perjalanan keluar daerah itu banyak alternatif. Dan alternatif itu sekarang jalannya sudah hitam. Nah, itu jalan paralel perbatasan. Jadi dulu memang ada jalannya sebelum tahun 2011. Setelah tahun 2011 itu baru mulailah mereka membuat jalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa membangun dari daerah perbatasan itu memang untuk pusat memang kita sudah luar biasa lah. Untuk perbatasannya sendiri kita sampai sekarang masih menunggu. Oke. Karena menurut mereka di perbatasan itu bahwa pembangunan kawasan perbatasan itu pakai per 2 tahun. Ya. Jadi kalau 2 tahun Rancangannya belum per 2 tahun. 2 tahun. Kalau belum dikerjakan pada tahun ini, maka 2 tahun berikutnya baru dilakukan penghitungan ulang. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Sintang sehingga kita tertinggal selangkah dari Kabupaten Bengkayang. Kalau Bengkayang kan sudah dilakukan pembangunan fisiknya. Kalau di tempat kita ini bordernya belum dilakukan pembangunan, tetapi baru dilakukan land clearing dan infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya udah luar biasa lah. Jadi untuk masyarakat mulai dari Simpang Rasau, Sebuluh, Riam Sejawa, Jasa, Sungai Keli, Ya. itu sudah 60% aspal, 40%-nya LPA. Jadi mau kondisi bagaimanapun mereka bisa jalan. Jadi itulah yang menjadi keuntungan untuk masyarakat Ketunggal Hulu yang bagian pantai yang dilewati oleh jalur ke perbatasannya ke titik nol itu sekarang mereka ya, kalau dulu kita masih lihat orang, kalau sekarang masyarakat yang punya kemampuan dan punya usaha perkebunan dan segala macam, mereka sudah menggunakan Agia. Nah, artinya sudah pakai mobil rendah kendaraan sudah mobil. ada. Baik. Jadi ketika infrastruktur jalan sudah genah, maka masyarakatnya bisa mengembangkan ekonominya masing-masing. Oke, jadi berharap memang pembangunan infrastruktur berupa border dan Ya. beberapa hal yang kaitannya dengan wajah perbatasan ini harusnya bisa segera dituntaskan. Ya, lebih cepat lah Lebih cepat dituntaskan karena beberapa daerah perbatasan lain juga sudah dilakukan itu ya Pak. Pak Murjani, ini menarik sekali karena Bapak sebagai orang asli perbatasan, saya melihat cerita ini artinya Bapak sudah mengalami pertumbuhan perbatasan dari tahun ke tahun. Adakah satu hal yang menjadi keprihatinan Pak Murjani sebagai masyarakat perbatasan yang dari dulu kok ini nggak tuntas-tuntas yang untuk diselesaikan? Apa Pak? Ada, karena kita melihat khususnya seperti border ya.
border, kita kan di masyarakat kan tidak memahami tentang regulasi-regulasi yang ada. Nah, sementara masa pemerintahan presiden yang sekarang ini kan sudah mau berakhir. Kan kita masyarakat akhirnya berpikir kan jangan-jangan jangan-jangan setelah Jokowi barang ini tidak dilakukan, kan gitu aja. Yang menjadi kekhawatiran, itu kekhawatiran besar bagi masyarakat di perbatasan, khususnya mereka yang berada di Sungai Keli. Sudah lama kita merindukan bahwa kita kepengen loh lihat bangunannya mana gitu loh. Nah, itu yang menjadi keraguan kita, karena sampai sekarang lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan border itu kan kemarin itu dimiliki oleh 15 orang. Nah, karena harus dihitung ulang, maka mereka ini kan ya akhirnya tertunda. Nah, kita berharap ada kerjasama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat tentang bagaimana nih ngerembukkannya nih supaya setidak-tidaknya bukan hanya di pembukaan lahan saja, tapi lahan mereka yang dipakai juga harus cepat dituntaskan. Ini kan tidak banyak nih. 15 orang itu kalau kita hitung ya paling-paling sekitar 500-an juta. Kok kenapa pemerintah lama sekali gitu loh. Nah, kalau itu belum dituntaskan, kan pembangunannya belum bisa dilakukan. Maka untuk pembangunan fisik border di perbatasan ada keraguan bagi kami masyarakat perbatasan, karena ini sudah di ujung tahun pemerintahannya Pak Jokowi. Ini benar dilaksanakan apa tidak? Nah, kami mohon supaya menghapus keraguan kami ini, kami minta supaya ini dikerjakan benar-benar lah gitu. Karena untuk infrastruktur tidak ada masalah kalau kita lihat. Nah, ini sudah dilakukan pengeboman kedua untuk akses. Karena yang pertama kemarin karena masih tinggi, jadi sekarang diturunkan supaya tidak terlalu tinggi lah gitu jalannya kan. Jadi diturunkan lagi karena di sana itu struktur fisik tanahnya itu kan campur antara tanah dengan batu pasir. Kalau di ilmiahnya kan biasa sandstone namanya. Jadi kalau dikerok menggunakan alat itu membuat tumpul. Tapi kalau digunakan bom atau dinamit, nah itu yang low explosive itu kan lebih mudah, memudahkan pekerjaan. Karena mengapa kami minta supaya itu dipercepat dan itu menjadi sebuah keraguan? Karena kita ini begitu setiap kita jual kemarin musim durian, kita jual durian ke sana, orang Malaysia nanya, kapan punya kalian tuh jadi? Nah, karena ini kan karena kita setiap hari kan di sana. Nah itu. Nah, satu keuntungan dengan pembangunan infrastruktur yang sekarang berjalan, bahwa masyarakat bisa menjual hasil bumi yang ditanam biasa dengan yang musiman itu bisa dijual ke seberang, itu laku sekali. Contoh yang paling laris sekarang itu durian. Durian karena sekarang ini buahnya ya seperti tidak punya musim, ya di sana luar biasa harganya. Dan peminatnya banyak di sana. Luar ya. Sempat kemarin jatuh karena ya ada aktivitas pengamanan wilayah perbatasan untuk Malaysianya sendiri. Jadi pati, kalau kayak kita ini kan pendatang tanpa izin namanya, sana mereka nyebutnya pati. Jadi itu diketatkan. Nah, itu yang membuat ada sekitar 4 hari tertahan, sehingga masyarakat yang jualan durian ke sana akhirnya duriannya dijual murah di daerahnya sendiri. Baik, gitu dia. Baik. Ya. Ini menarik Pak Murjani, kenapa? Karena perbatasan banyak dibangun di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Barat, dan Gubernur menyampaikan bahwa sebenarnya selain dari pentingnya kita membangun perbatasan adalah tentang bagaimana masyarakat perbatasan bisa berdaya saing dan sejahtera di sana. Tapi masyarakat di 2 kecamatan Ketunggal Hulu dan Ketunggal Hilir sudah optimis, Ketunggal Tengah sudah sangat optimis untuk bisa menyambut hal baik ini terkait pembangunan perbatasan. Dan ini juga nanti kita akan coba diskusikan tentang di tahun politik ini Pak Murjani, masyarakat masuk untuk bisa memilih calon pemimpin masa depan agar tadi harapannya tidak hilang untuk pembangunan perbatasan. Kita akan diskusikan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Pilar Demokrasi TVRI. Anda sedang menyaksikan Pilar Demokrasi, masih bersama dengan Pak Murjani dari kelompok
informasi masyarakat perbatasan Kabupaten Sintang. Tadi kita ngomongin tentang Sintang dan perbatasannya, ini menarik sekali dan masyarakat cukup optimis menyambut itu agar kemudian bisa dituntaskan oleh siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini. Pasti itu. Baik itu di pemerintahan Jokowi yang hampir mau selesai atau nanti yang akan menjadi presiden selanjutnya. Ini Tali Tiga Uang dengan apa yang ingin kita bahas saat ini Pak tentang partisipasi masyarakat perbatasan untuk pemilu 2024. Nah, di sana itu ada banyak juga masyarakat yang tidak bisa kita kesampingkan suaranya. Nah, sejauh ini mungkin kita merefleksi di 2019. Seperti apa Pak untuk pesta demokrasi di sana, khususnya pilkada kan 2019 kemarin 2019 kita pemilu, lalu pemilihan bupati di 2020 kalau tidak salah. Nah, itu seperti apa partisipasi masyarakat di sana? Kita untuk beberapa kali pemilu, di pemilu yang terakhir, baik itu gubernur pilkada, bupati dan gubernur serta presiden yang sudah, angka partisipasi itu sangat tinggi. Nah, dari mana kita melihat bahwa tinggi, bahwa angka kehadiran itu tinggi. Ya, maka partisipasi untuk di Ketunggak Hulu itu kalau saya nggak salah itu 70% lah kemarin partisipasinya. Artinya bahwa tingkat kesadaran orang untuk memilih itu sangat tinggi. Nah, untuk ke depan ini kita belum tahu, tapi kami tetap berharap bahwa kami yang di perbatasan bisa melaksanakan hak-hak kami dalam melakukan pemilihan, baik itu DPR di anggota legislatif di tingkat kabupaten, provinsi, pusat, DPD dan DPR RI serta presiden. Nah, hanya karena ini diserempakkan semua, sepertinya ya ada yang kayak hilang gitu loh. Nah, karena di pemilu-pemilu sebelumnya, begitu masuk dalam tahapan kampanye, orang pada ramai. Sekarang untuk di tahap awal ini, karena pemilunya panjang, sekitar berapa, 2 bulan ya? Menjelang 2 bulan. Masanya panjang, jadi lebih banyak caleg atau kontestan yang akan maju ini ngantar baliho. Kita lihat kan sepertinya seperti itu, masang baliho, lalu membentuk tim, lalu saksi. Nah, cuman itu aja saya lihat yang sudah sampai pada hari kemarin. Nah, itu yang saya lihat. Nah, artinya perang baliho baru mulai. Jadi ya satu desa ada yang menyiapkan tempat khusus untuk silahkan di sini mau pasang. Ya. Artinya kalau dulu bahwa orang pemilih gampang dilihat, kalau udah pasang benderanya di rumah itu pasti ketahuan, udah di situ. Tapi kalau sekarang sepertinya agak rumit. Nah, karena kenapa? Yang merusak suasana di daerah ini kan pilkada. Nah, pilkada ini kan untuk memilih ya akhirnya ya menggunakan politik yang kurang baik lah, ya politik uang. Nah, politik uang ini sangat mengganggu sehingga di tahun yang 2024 ini nanti pemilihan ya akhirnya seperti orang berdagang kan dia. Ya, ada uang, ada suara. Nah, ini kan repot kita kenanya seperti itu. Nah, pernah masyarakat berpikir bahwa kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, tapi setelah jadi banyak harapan yang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat yang memilih. Nah, mereka sempat datang ke kampung untuk memberikan janji-janji dan melakukan kampanye dialogis bersama masyarakat. Pasti adalah. Kalau namanya janji politik kan tidak wajib dibayar. Kan itu permasalahannya. Tapi kalau kita hutang uang sama orang pasti harus dibayar. Tapi janji politik sepertinya ya banyak yang tidak dibayar. Apa biasanya yang diinginkan oleh masyarakat di perbatasan disampaikan kepada para wakil rakyat? Biasanya tergantung dari masyarakat, dari calonnya tersendiri. Kalau dia umpamanya bisa membicarakan, saya nanti bisa begini-begini ya. Mereka yang menawarkan? Ya, biasanya seperti itu. Kalau masyarakat ini kan permintaannya tidak rumit, pasti di bidang dasar semua. Jalan yang pastikan, listrik, sama telekomunikasi. Sekarang itu yang menjadi, ada 3 itu yang menjadi.
menjadi pokok di setiap masyarakat. Kalau yang menjadi bulan-bulanan di pileg dan legislatif dan pilkada, nah itu yang kadang-kadang kita juga rumit, kok kenapa orang mau bangun sebuah rumah ibadat itu kalau menjelang-menjelang ada pesta-pesta seperti ini gitu loh. Nah itu ya, itu udah masing-masing lah. Karena memang tidak bisa dipungkiri, pastilah banyak itu proposal yang seperti itu. Ya. Saya tidak menyalahkan, ya silahkan masing-masing. Nah kalau memang nanti anggota legislatifnya duduk, dia bisa memanfaatkan atau mengkondisikan itu, ya syukur. Tapi kalau tidak bisa, karena yang menjadi anggota dewan, begitu dia masuk nanti di ranah DPR-nya, bahwa yang mengaturnya hanya ketua partainya, kan? Tidak mungkin masyarakatnya mengaturnya lagi. Nah, artinya ada masyarakat pemilih yang berharap dan ada yang masyarakat pemilih yang hanya memilih. Itu kalau saya lihat konsepnya sekarang. Oke, baik. Pak Murjani, ini saya melihat ada hal yang berbanding terbalik karena tadi disampaikan partisipasi pemilih cukup tinggi, 70%, Ya. di atas 70%. Tapi beberapa kajian menyatakan bahwa masyarakat di daerah 3T itu kebanyakan partisipasi pemilihnya itu rendah. Ya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan itu. Nah, kalau di tempat Bapak sendiri sampai bisa partisipasi pemilih bisa tinggi itu, apa yang membuat masyarakat mau datang ke TPS pada saat pemilihan? Ya, saya kira alasan pasti banyak ya. Nah, kalau di tempat kita, karena pada saat pemilihan itu kita sepakat, kita wajib melaksanakan tugas kita dalam pemilu. Itu Untuk siapa yang memilih. menyampaikan dan memberikan Itu yang arahan pasti yang rutin pemerintahan desa lah. Oke. Artinya bahwa ini bagian dari ketika mendukung saya sebagai kepala desa, ya dukung juga pemerintah ini, kan itu yang pasti. Nah, kedua memang masyarakatnya kepingin untuk melakukan ya beberapa perubahan lah yang pasti. Nah, kalau di daerah umpamanya 3T di tempat yang lain kita tidak tahu, tapi kalau di tempat kita ini ya belum juga dikatakan 3T yang full, karena kondisi 3T ini kan karena untuk berusaha saja susah kan. Ya. Tapi kalau di tempat kita ini sudah ada infrastrukturnya, ada perusahaan sawit di sekitar desanya, lalu di seberangnya negara Malaysia menerima hasil bumi. Nah, hanya orang malas kan gitu dia. Artinya aktivitas hari itu diliburkan. Nah, biasanya Mayoritas aktivitas pekerjaannya petani apa, Pak? itu biasanya dia memilih duluan, baru dia pulang. Nah, jadi partisipasi yang saya maksudkan itu tinggi, dia hanya memilih. Berarti Tanpa datang dia memilih. mengawasinya lagi. Itu pengawasan ya urusan pengawasan kan gitu aja. Berarti setelah memilih Dia baru pulang, pergi baru ke ke ladang ladangnya. lagi ya, Iya. Pak ya. Oh, Ke gitu. pekerjaannya masing-masing. Ya. Nah, sejauh ini kan tinggal 2 bulan lagi kurang lebih, Pak. Ya. Kalau tadi Bapak singgung bahwa bentuk pendekatan pesta demokrasi ini udah mulai banyak yang pasang-pasang Ya. baliho gitu. Nah, kalau untuk informasi terkait pencoblosan, lalu kemudian tadi Bapak sampaikan, Ya. ini agak ribet karena banyak yang kita pilih. Nah, masyarakat di daerah perbatasan sendiri sudah mendapat informasi itu, Pak? Ada presiden, ada DPD, DPRI, segala macam kita Itu pilih. sudah mendapatkan lah, karena desa kan ini, karena kegiatannya kan di desanya masing-masing. Nah, sekarang kan sudah tahapan penjaringan petugas TPS dan KPPS. Ya. Ya. Ini karena ini kegiatannya kan dari pemilu kemarin-kemarin juga kurang lebih seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak ada yang terlalu berbeda, terkecuali KPU mengeluarkan umpamanya beberapa peraturan, paling-paling itu aja, aturan tambahan aturan itu aja yang disosialisasikan ke mereka. Tapi kalau teknik pemilunya dari 2009 sampai sekarang kan masih sama semua, coblos semua kan ya. Kecuali ada yang menggunakan contreng, ya itu memang perlu sosialisasi yang lebih intens. Tapi kalau dengan sistem tetap coblos, nah cuma kita ini belum tahu apakah gambar Ya. atau nama. Kan itu dia. Permasalahannya ketika nama dan mereka hanya mengingatkan nanti nomornya ya, kan gitu dia. Nah, itu kan menjadi rumit bagi orang-orang yang
mungkin matanya sudah kabur, Ya. lalu ya tidak berpendidikan, jadi baca nulis dia nggak paham kan. Nah, tapi kalau dia nyoblos, oh hanya ingat nanti cari ini, cari ini. Nah, kalau yang malas cari, kan dia yang penting yang ada logo-logonya tinggal dia coblos aja gitu ya. Sebaran TPS-nya seperti apa, Pak? Apanya? Sebaran TPS untuk dijangkau oleh masyarakat di daerah itu? Kalau TPS itu ya sekarang dari beberapa tahun yang sudah juga Memudahkan. TPS itu memudahkan. Ada yang satu desa, kalau ada 2 dusun dia bentuknya dua TPS gitu dia. Kalau yang ini kita kurang tahu nih apakah pakai seperti yang terakhir itu kan harus 3 TPS satu desa minimal. Nah, kalau sekarang kan ada desa-desa yang kecil, nah 2 TPS itu sudah cukup. Kalau yang desa-desa besar ya mungkin 4 sampai 5 kan gitu dia. Oke. Pak, ini untuk masyarakat yang tetap atau stay di Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu ya. Iya. Ketungau Hulu, ini mungkin mereka akan bisa memberikan hak suara pada 14 Ya. Februari mendatang. Ya. Tapi kita tahu bahwa beberapa daerah di 2 kecamatan ini berbatasan dengan kabupaten lain yang tadi Bapak juga sampaikan tentang Ya. bagaimana mereka lebih punya potensi untuk pergi ke daerah yang lebih lebih mudah dijangkau dan Ya. kemudian akhirnya menetap di sana. Nah, ini kan akan berpotensi perpindahan Ya. pemilih. Nah, ini kondisinya kalau di tempat Bapak seperti apa, Pak? Selama masih disediakan boleh memilih di tempat lain, saya kira ya masyarakat tetap mengambil surat untuk memilih di tempat lain. Nah, itu yang biasa kita lihat. Tapi kalau di Ketungau Hulu sama Tengah, pengalaman kita sudah berapa kali pemilu itu, pada hari pemilu itu sama Balik. juga pada hari Natal, Oh, Lebaran. berarti Jadi balik orang kampung dia ya? semua. Oh, oke. Jadi pemilu balik kampung gitu. Masalah pilihan masing-masing. Gitu. Berarti memang kesadaran mereka ini Cukup memang tinggi. luar biasa, Iya. cukup tinggi dan tahu bahwa ini pesta demokrasi Iya. yang menggembirakan dan mereka wajib memberikan suara Iya. mereka. Pak, ada satu suara yang juga tidak bisa kita kesampingkan. Kalau Iya. generasi Bapak, generasi baby boomer ya berarti, Iya. ada satu juga suara yang terus Iya. dijadikan prioritas gitu. Dari 318.000 pemilih di Sintang, Iya. 60% itu anak muda, Pak. Iya. Nah, kalau di daerah perbatasan sendiri anak mudanya jumlahnya cukup banyak atau seperti apa, Pak? Kalau untuk 2024 ini lebih banyak anak mudanya. Jadi pemilih milenial itu lebih tinggi saya lihat. Lulusan SMA, Iya. di atas 17 Mulai tahun. dari SMA, lulusan SMA sampai yang perguruan tinggi. Nah, Dan kebanyakan mereka ketika Iya. lulus SMA tetap menetap di situ atau ada yang kuliah menetap, juga? ada yang kuliah. Lebih banyak kuliah kalau kita sekarang. Keluar ya, Pak? Iya, ya? bahwa tidak bisa kita juga pungkiri bahwa dengan ada akses infrastruktur ini Ya. membuat bahwa keluarga-keluarga itu mulai berpikir, oh kalau itu kita lihat sekolah di tempat lain segala apa, itu sudah luar biasa. Karena musim Natal, Lebaran kita melihat bahwa anak-anak yang pulang ke kampung yang masih kuliah itu banyak. Artinya memang kalau saya melihat bahwa 2024 pemilih yang paling tinggi itu adalah pemilih milenial. Ya. Tidak salah kalau ada masyarakat atau calon-calon sasar mereka untuk supaya memilih mereka. Pola pendekatan di sana seperti apa, Pak? Karena masih banyak pandangan anak muda yang mengatakan Ya. bahwa politik ini mainannya orang tua. Ya. Jadi belum Kalau- punya kepentingan untuk mereka. Nah, Pendekatannya seperti apa untuk membangun interest mereka dengan Kalau anak pemilu muda di tempat kita sih saya lihat belum bisa ditebak berarti yang masih kemana yang dipilih kan. masih Karena banyak mereka ya swing voters seperti di sana. mereka santai aja. Paling-paling yang banyak membicarakan itu kelompok tua. Nah, kalau anak muda ini mungkin 50% lah yang mau membicarakan, tapi pilihan mereka pasti. Saya tetap lihat akan begitu. datang ke TPS Tetap itu, Pak? akan datang ke TPS. Kalau untuk diwakilkan sudah sangat kurang lah. Nah, karena kita nyampaikan dua yang tidak bisa kita wakilkan. Pertama, pemilu menyalurkan suara di saat pemilu. Yang kedua, pada saat mengambil bantuan. Ambil bansos harus yang Nggak bisa, bersangkutan. harus yang bersangkutan sesuai dengan KTP yang dibawa Iya. ya, Pak ya. Oke, Pak. Ini kalau kita bicara tentang proses pemilu yang sedang berjalan Ya. saat ini, lalu kemudian terkhusus dengan memilih pemimpin masa depan dan beberapa proses yang dilalui lewat kampanye, Ya. terus juga lewat
apa namanya debat di TV-TV yang kemarin juga Bapak juga nonton di 12 Desember kemarin. Apa yang kemudian mungkin Bapak sebagai keterwakilan masyarakat perbatasan melihat pesta demokrasi kali ini lewat tadi proses pemilu itu? Kalau untuk presidennya, sebenarnya kita di masyarakat di perbatasan, debat itu tidak terlalu berpengaruh kalau menurut kita di sana. Nah, kenapa? Karena berdebat bagaimanapun, kita hanya mau lihat programnya. Contoh saja, dulu Jokowi yang terpilih, tidak ada yang terlalu muluk-muluk saya lihat. Setelah jadi, baru dia buat program, masuklah wilayah perbatasan itu, bahwa pembangunan itu dimulai dari daerah perbatasan. Nah, kita kepingin siapapun yang terpilih, ya bagi kita bahwa pembangunan itu tetap berjalan. Ya. Bukan berarti harus melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden kita sekarang. Tetapi pembangunan harus berjalan. Kalau baik, kenapa harus dibuang? Kan begitu dia. Nah, kalau membangun Indonesia, membangun daerah perbatasan saja harus menilai dari pendapat sendiri. Wah, ini repot juga jadi sebuah bangsa. Kan begitu dia. Nah, kalau kepingin membangun Indonesia yang makmur, saya kira kesampingkan semua apa yang menjadi ego-egonya, bangunlah Indonesia sesuai dengan nawacita atau apa yang sudah diciptakan oleh pendiri-pendiri NKRI ini dari awal, bukan waktu kita dari Soekarno, tapi dari awalnya membangun Indonesia itu seperti apa. Kalau mau membangunnya dari Soekarno, nanti wah ini, grup ini, tapi membangun Indonesia dari perjuangan awal, waktu ada jong ini, ya itu kan udah luar biasa itu. Bahwa konsepnya bagaimana membangun Indonesia, bukan membangun grup dan kelompok. Saya kira itu. Maka saya bilang, hasil untuk yang pertama, debat itu kalau bagi kita ya tidak terlalu pengaruh. Kita belum tahu nanti yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena debat itu hanya untuk mereka yang ada di kota kalau saya lihat. Kalau yang di kampung ini adalah, tapi tidak juga terlalu besar gitu dia. Karena mereka melihat realnya saja. Nah, gitu dia. Realnya di mana? Apa yang salah satu contohnya yang sedang berjalan sekarang gitu ya. Oke, Pak. Ini menarik kalau setiap di masa-masa tahun politik dan pesta demokrasi ini biasanya kita ada perbedaan pilihan. Ya, si pasti ada. Pilih. Bahkan kadang kita di satu keluarga juga berbeda pilihan. Ya. Nah, meredam suhu-suhu yang panas ketika tahun-tahun politik ini di perbatasan, kita juga ingin tahu seperti apa dan peran serta dari Bapak sebagai komunitas informasi masyarakat perbatasan untuk pasti juga ini ya ambil bagian untuk itu. Itu seperti apa, Pak? Ditahan. Kita akan bicarakan ini, tapi setelah jeda pariwara berikut tetap bersama kami bersama di Dialog Pilar Demokrasi. Anda masih bersama kami di Pilar Demokrasi. Kita masih membahas tentang peran serta masyarakat perbatasan dalam pemilu 2024. Pak, tadi saya potong sedikit tentang meredam suhu politik, perbedaan pilihan terhadap pasangan capres-cawapres ataupun anggota dewan. Ini seperti apa, Pak, di perbatasan? Kalau perbedaan itu pasti ada. Ya. Kenapa? Karena kita memilih. Ya. Istri aja kita kan tidak mungkin sama dengan orang. Artinya dalam memilih ini wajib ada perbedaan. Nah, hanya tinggal bagaimana kawan-kawan yang menjadi kontestan politiknya, baik itu DPRD kabupaten, provinsi, dan pusat dan DPD, mengkondisikan masyarakat yang ada. Nah, karena kalau tidak ada pemilihan, artinya kan kita cuma satu gitu. Nah, dengan adanya perbedaan itu, pastilah membuat ada riak-riaknya. Nah, karena di wilayah perbatasan saja, untuk dapil Ketungau itu ada sekitar 100 lebih caleg tingkat kabupaten. Nah, caleg yang tingkat kabupaten ini adalah caleg yang paling sengit nanti. Karena pertarungan kawan, keluarga, kerabat. Karena ada satu caleg, pasti dia di satu kampung, pasti dia punya
keluarga-keluarganya. Jadi satu kampung itu entah punya keluarga berapa caleg. Kalau untuk yang di provinsi, ini agak landai sedikit. Nah, karena dia agak bebas masuknya kemana-mana. Ya. Nah, untuk di pusat, nah orang langsung nyebut kalau yang pusat itu. Nah, ini nanti si A, si B, si C. Kalau yang kabupaten tidak berani dia. Kenapa? Karena tidak enak dengan di sana. Nah, itu nanti akan ditunjukkan pada saat pemilihan. Kalau dia provinsi sama pusat, itu kalau ditanya nanti pilih siapa, dia langsung nyebut orangnya. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau yang kabupaten, nah itu perbedaannya. Mereka tidak mau nyebut orangnya. Saya pilih si A, si B, tidak mau dia. Kalau ditanya adalah nanti. Tapi kalau yang provinsi sama kabupaten, karena tidak menjadi korelasi dengan mereka langsung, tidak berhadapan pada saat setelah dia duduk, karena rutinitasnya nanti mungkin karena dia bekerja di ladang segala apa jarang nyampai. Jadi mereka bisa nyebutnya orang langsung gitu. Ataupun bisa dipindahkan pada saat jam-jam terakhir. Oke. Ya. Kalau untuk presiden, karena pilihannya cuma 3, kalau untuk di wilayah kita ini ya pasti 3-3 itu pasti dapat di perbatasan. Nah, orangnya siapa, ya tergantung dari timnya lagi. Nah, saya kan tidak bisa menyebutkan di sini. Nanti lalu ngarahkan orang. Baik, Pak. Ini kalau kita bicara tadi presiden dan juga wakil presiden, ingat 2019 ketika putusan pemenangnya adalah Jokowi, sempat ada konflik di beberapa tempat gitu. Nah, kalau di perbatasan sendiri untuk menerima hasil pemilu, ini seperti apa, Pak? Kalau dulu karena memang kebetulan banyak Jokowi, jadi tidak ada ini ya. Ya, karena salah satu yang akan dibangun dia kan wilayah perbatasan waktu itu ya benarlah sekarang gitu dia. Karena kita melihat begini, orang yang selalu dihujat biasanya jadi pemenang. Kan repot juga kita nih. Nah, itu dia. Artinya ada yang dipilih karena rasa kasihan. Lalu ada prinsip orang daerah tempat kita ini, siapapun yang datang itu pasti dibantu. Seperti apa nanti bantunya? Ya pada tanggal 14 itu, karena siapapun yang datang akan dibantu. Oke, berarti rasa menghargai pilihan kawan, kerabat, walaupun berbeda, ini tetap apa ya, dihargai seperti itu, dan tetap menjaga suhu politik ini agar terus bisa damai sampai nanti ketika pemilu berakhir, bahkan ketika nanti penentuan siapa yang naik sebagai anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI, ataupun siapapun menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak, ini sebelum nanti kita akhiri dialog kita terkait partisipasi masyarakat perbatasan untuk pemilu 2024 ini, harapan masyarakat perbatasan, kalau tadi sudah disampaikan di awal beberapa hal yang belum dilakukan, yang menjadi prioritas Bapak dan juga masyarakat perbatasan lain untuk siapapun yang terpilih menjadi wakil kita atau presiden atau wakil presiden, apa Pak yang ingin diwujudkan? Ya, kalau harapan itu sih yang pasti ya bagaimana Indonesia semakin baik. Itu yang pertama. Kedua, kalau untuk kita di sekitar perbatasan itu, kalau dia sifat pembangunan, yang pasti infrastruktur, wajib kalau bisa itu wajib itu setiap desa harus ada. Artinya jangan lagi melihat oh di sini saya menang, di sini saya kalah. Oh ini dibangun, ini tidak. Saya kira hal-hal seperti itu mohon dikesampingkan lah oleh para petarung-petarung yang akan bertarung di 2014 ini. Karena kalau masih seperti itu, maka wacana untuk meninggalkan kawasan 3T itu tidak akan pernah bisa berhasil. Nah, lalu yang berikutnya pendidikan. Untuk di kawasan perbatasan itu kalau bisa pendidikannya dibuat klaster lah. Jadi ada daerah-daerah tertentu, apakah dia mungkin daerah perbatasan itu dibuatkan sekolah, umpamanya SD atau SMA, SMP lah. SMP karena anaknya mungkin jauh atau segala macam, dibuatkan asrama. Gurunya ada, internetnya ada, listriknya ada, anak boleh pulang pada hari Sabtu. Saya kira dengan sistem konsentrasi seperti itu, kita untuk membangun sebuah generasi yang ada di perbatasan itu paling tidak
kita tidak terlalu ketinggalan dengan dunia pendidikan yang ada di seberang atau di Sarawak, Malaysia. Karena pandangan masyarakat di perbatasan itu, dia tinggal nongolkan saja kepalanya, matanya terang sekali melihat yang berbeda di sana gitu. Di tempat kita ini seperti apa? Oh, jalan, kita baru buat satu jalan yang besar, mereka sudah dua, kan gitu dia. Artinya negara seberang, apa yang dibangun di tempat kita, dia harus mampu 2 kali lipat dari punya kita. Artinya sekarang bagaimana kita mengalahkan mereka? Jokowi sudah menanamkan itu di Entikong. Border dulu kita kurang baik, sekarang luar biasa. Artinya apa yang menjadi kegiatan kita untuk pendidikan itu ya, itulah harapannya. Telekomunikasi, semua ini tidak mungkin bisa berjalan kalau telekomunikasi ini blank spotnya masih sangat tinggi. Memang dibangun, ada BTS untuk bakti. Ya. Tetapi biasanya bakti dipasang hanya mengganggu sinyal yang sudah ada. Nah, atau begitu yang membuatnya pulang, sinyalnya ikut pulang. Kan itu yang paling banyak. Nah, harapan kita pembangunan itu coba dilihat. Kami sebenarnya perlu sarana telekomunikasi, tapi tidak harus didirikan di setiap desa. Tapi ada tower yang besar yang bisa menaungi semuanya, kan itu yang penting. Tungau Hulu itu kalau ada 5 tower, saya kira udah luar biasa. Tungau Tengah itu kalau ada 7 atau 8 udah luar biasa. Tidak harus ada di setiap desa. Ini kan hanya untuk wah saja. Oh, desa ini punya, tinggal dipoto, udah. Nah, itu untuk tapi blank spotnya masih banyak. Blank spotnya masih, karena itu tidak bisa dipakai. Berarti ketika COVID waktu daring kemarin sempat kewalahan. Iya, kita daringnya kan kalau ke Tungau Hulu di sisanya broadband yang punya program Kominfo. Nah, program Kominfo itu punya broadband di Desa Senaning. Ya. Jadi kita pakai itu daringnya. Nah, setelah selesai itu ya itu diambil semua kan dia gitu dia. Nah, itu yang menjadi keinginan kita. Lalu ada 2 kantor camat yang ada di perbatasan. Oke lah kita membangun border. Sekarang wajah kepala wilayah yang ada di wilayah perbatasan kok kayak kandang ayam, kan tidak enak juga kita. Lalu pegawainya juga. Kami hanya mohon, mengapa hanya guru yang mendapat reward lebih oleh pemerintah? Yang berada di kecamatan itu kan banyak. Ini yang dapat hanya guru, TNI, sama Polri. Tapi pegawai kecamatan yang ada di perbatasan tidak mendapatkan reward itu hanya gaji tok. Mereka ada tunjangan perbatasan, lalu pegawai di kantor camat tidak mendapatkan tunjangan perbatasan. Sementara wilayah kecamatan perbatasannya dia yang punya. Nah, lalu kami juga mau harus ada pembedaan budget anggaran kecamatan yang tinggal di perbatasan, yang berada di perbatasan dengan kecamatan yang lain. Nah, ini hanya daerah 3T disebutkan, tapi penterjemahannya ke wilayah perbatasan khusus untuk kecamatan itu tidak ada. Kecamatan Ketungau Hulu dengan Ketungau Tengah hanya diberikan 800 juta setahun. Masih rendah dengan dana desa. Desa yang dibinanya 1 miliar lebih semua. Kenapa kecamatannya tidak bisa 1 miliar lebih? Yang hampir setiap minggu camatnya dipanggil oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Dan dia jalannya lewat mana? Lewat Balai Karangan, ongkosnya luar biasa. Jadi kalau ditambah, pinginnya membenarkan jalan? Paling tidak kalau budgetnya lebih besar. Apa yang mau dilakukan? Jadi pemerintah kecamatannya bisa melakukan rutinitasnya lebih baik. Karena seperti di daerah daerah Natuna, itu kan dibedakan loh. Di Batam dibedakan. Nah, kenapa yang kecamatan, 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang ini dananya pemerataan. Lalu satu yang terakhir. Saya memang kemarin sudah menyampaikan bahwa tentang hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu menjadi sebuah keraguan-raguan. Karena saya pernah menjadi petugas di TPS dan menjadi petugas di PPS dan
menjadi saksi di tingkat kabupaten. Apa bentuk keraguan itu, Pak? Bentuknya bahwa memang di PKPU-nya tidak tertulis bahasa pensil itu dalam mengisi data itu. Tidak ada dalam PKPU-nya. Tetapi di hasil awal dari lembaran plano, suara dihitung diisi di lembaran plano, mindahkannya ke dokumen pertama itu pasti diisi pakai pensil. Kenapa? Takut salah. Takut salah atau takut diisi menguntungkan salah satu pihak. Nah, itu yang menjadi keraguan saya. Mudah-mudahan 2024 di lapangan tidak lagi menggunakan pensil. Kalau bisa pakai pen semua gitu loh. Apa yang ada di plano sana, di sini juga harus berani ngisinya dengan pen. Kalau salah, tolong ada buat tanda koreksi. Kalau bila perlu, buat PKPU-nya untuk merevisi itu. Aturan perubahannya Ya, itu ya? aturan perubahannya. Selama masih ada bahasa pensil, angka 3 menjadi bisa 8, 3 bisa menjadi 30. Kan gitu aja. Nah, itu keraguan. Karena itu terbukti itu karena saya pernah dulu menjadi petugas TPS. Pak, ini jangan diisi pakai pulpen dulu, isi pakai pensil dulu untuk awalnya. Kan begitu. Nah, harapan saya 2024 tidak lagi pakai itu. Katanya harus pakai IT. IT ya. Tapi Kok kendalanya kita masih adalah balik ke pensil? Di Indonesia ini ada 2 yang pakai pensil. Hasil pemilu dan hasil sensus. sehingga kalau memang benar-benar mau Ya. digitalisasi semuanya gunakan Menggunakan digital sekaligus. sekaligus. Walaupun keadaannya Ya. terbentur dengan tadi blank spot dan Ya. telekomunikasi itu ya Pak ya. Baik Pak, ini mungkin juga kita ingin Bapak menyampaikan beberapa hal penting kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih mereka di 14 Februari mendatang, khususnya juga bagi para pemilih pemula yang walaupun mereka punya pilihan, tapi tetap harus diberikan pemahaman bahwa kalian harus datang memberikan suara, karena tadi Bapak juga sepakat bahwa anak muda ini punya suara yang cukup besar di pemilu 2024 ini. Silakan Pak. Baik, yang pertama memilih itu penting. Saya berharap semua masyarakat mulai dari Sungai Seria sampai ke Wanabakti untuk desa-desa perbatasan, tanggal 14 kita wajib untuk turun memilih. Apapun pilihannya, Anda semua sudah tahu. Saya sambung dengan bahasa daerah, ingat tanggal 14 turun ke TPS, pilih calon yang bisa mensejahterakan kita yang ada di perbatasan. Oke. Tetap datang tanggal 14 Februari nanti ya Pak ya. 14 Februari. Baik, terima kasih banyak Pak Murjani atas kesempatan waktu yang diberikan. Kita ngobrol banyak tentang wajah perbatasan, apa yang diharapkan oleh masyarakat perbatasan, pembangunan yang dilakukan, yang harapannya ini terus berlanjut, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, karena perbatasan ini menjadi garda terdepan Indonesia dan menjadi wajah negara dari negara tetangga. Karena pertanyaan-pertanyaan klise seperti kapan kalian dibangun itu menjadi penggelitik buat masyarakat di perbatasan. Dan semoga memang tayangan ini bisa memberikan banyak sekali informasi Sangat mengganggu sih. memberikan banyak informasi juga bagi masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat perbatasan untuk memberikan dan datang ke TPS memberikan hak pilih, karena ini menjadi satu hal yang penting pada Pesta Demokrasi 2024. Demikian pemirsa, dialog Pilar Demokrasi kali ini dari Kabupaten Sintang bersama dengan masyarakat perbatasan. Ada satu hal yang memang mereka harapkan, dan tentunya siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini dan juga wakil rakyat untuk terus mensuarakan dan melakukan banyak sekali langkah untuk memastikan bahwa masyarakat perbatasan tetap sejahtera. Demikian, saya Setiadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.